kan ada konsep lebih cepat perkembangan biaknya. Karena kan pilihan dia sapi betina kawin dengan jantan lain kan bebas saja. Ya. Kalau di Kleman kan terpaksa si peternak mendatangkan jantan untuk menakawinkan. Iya di situ karena kalau di kandang itu jantan itu kan belum tentu ada. Iya. Jadi kalau di ladang semacam apa kita nyebutnya doro pak ya. Ya, Jadi kalau betinanya bilang ya betina betina gitu. yang belum apa itu kan baru mau istilahnya tuh kawin pertama, dia itu kalau di ladang itu sering kawinnya, jadi cuman dia menjadikan badan dia kan bisa tengok kayak gitu. Tapi kalau di rumah kan dipaksa dengan kawin suntik itu. Nah di situ jadi pertumbuhannya rusak. Oh jadi kalau di ladang tuh ketika sapinya horny itu Ya. ya lagi birahi datang jantan jadi ditunggangi biasa aja gitu. Ya biasa pak, itu nggak harus seperti induk setiap apa jantan terus jadi gunting tuh enggak. Kalau masih apa itu doro tuh. Jadi kalau misalnya di Sleman itu mungkin sapinya itu sih belum siap betul untuk Ya, kalau di rumah belum siap betul tapi dipaksa itu. Kawin suntik itu dipaksa karena apa? Suntik perangsang. ya. Nanti kalau udah merangsang baru disuntik kawinnya. Nah, itu kalau di ladang enggak, dia kawin alami itu dia nanti jadi badan tuh. Udah apalah, belum tentu jadi tuh. Jadi pertumbuhannya yang jelas cepat. Induknya nanti beranak, anak yang betinanya tadi beranak juga itu terus kayak gitu. Kalau dihitung-hitung dengan pertambahan jumlah berat badannya, mana yang jumlah berat badannya paling cepat berat badannya bertambah yang dibebaskan ini atau yang di kandang? Wah tentu yang dibebaskan. Oh yang dibebaskan. Jadi kan dia makan sepuas-puasnya gitu. Pertama itu, keduanya ibarat pola makan sapi tadi itu nggak direm. Iya. Itu pakai jenis rumput apa? Apa ya pak namanya? Kalau kita milenium mungkin ya. Kalau kita menyebutnya milenium. Oh yang kayak rumput gajah, rumput apa? Enggak. Enggak. Dia Rumput milenium. kayak bayam dia. Oh, Kayak bayam. iya iya. Itu kan gini loh pak. Dulu tuh pergantian racun di PT ini loh pak. Dulu kan rumput itu kementir. Ya. Yang rumputnya harus apa ini? Jadi dulu ganti rumput itu waktu ada apa dulu loh pak, manusia milenium di TV-TV itu, jadi orang tuh nyebutnya rumput milenium itu aja. Oh ya kayak rumput membasa, odon, itu enggak. Sebetulnya gini pak, kalau efek di sawit ya, kalau saya amati sebetulnya nggak ada nggak ada apa namanya efeknya. Contoh ini bapak ada satu dua pokok sawit, bapak pupuk itu pakai kencingnya sama taiknya itu. Iya. Itu pertama pelepah itu apa lunak, terus berat ini sawitnya, Iya KBS-nya. berat ya berat juga. Itu Gonoderma nggak banyak di tai sapinya ini, yang apa enggak? Jamur Gonoderma yang mulai kali di tai sapi ya. Ya kalau menurut saya pak itu emang enggak juga loh. Tapi nggak ada orang yang Kalau sebetulnya kalau pemerintah ini udah apa terus itu gencar sih untuk menangani penyakit sapi ini udah gencar. Cuman kayaknya belum ada obat yang cocok. Nah, soal untuk vitamin itu kadang kita per 5 bulan, ada yang 3 bulan itu memang kita kasih vitamin pak. Kalau makan dia udah nggak, kita nengok makan tuh udah nggak apa ya kita suntik vitamin. Memang ada vitaminnya itu, jadi supaya ibaratnya untuk biar dia nafsu makan dia. Ada vitamin itu, jadi nanti vitamin untuk nafsu makan itu ada. Kita nengok sapi itu kan tanduknya pak, dari tanduk itu. Jadi tanduknya makanya kalau nengok sapi di tanduk itu berapa kali dia beranak kan di tanduk itu ada itu. Nah, ada tandanya itu di situ. Jadi kalau untuk batasan kita mau kadang-kadang sapi udah tua ya kita
paling itu 12 lingkar. Oh, udah berbeda. 12 lingkar itu udah kita jual. Oh, berarti umur 5 tahunan ya, sama 6 tahunan ya sapinya sudah dilepas. Ada 7 tahun. Oh, iya, Pak. Lebih ya. Lebih, Pak. Kalau jantan otomatis 2,5 tahun dari lepas itu. Iya, Untuk korban itu. iya, 2 tahun lah, Pak. 2 tahun. 2 tahun kita lepas. Mantap habis semangat Pak untuk melihara sapi. Ya kita kalau sapi ini harus semangat, Pak. Jadi kalau ada semacam apa itu namanya penyakit-penyakit yang ini, katakanlah itu kita ini, cara kita berpikir untuk meredam rasa apa kita tadi, anggap kita itu bersedekah, itu kan, nah, kayak gitu aja Pak. Nanti kalau kita wah sayang ini, nah, itu nggak ada itu, karena pertama sapi kita lepas, kita nggak carikan rumput, ya kan, itu rumput-rumputnya Tuhan, ya kan. Nah, itu berarti yang mati itu bukan rezeki kita, itu aja cara kita menanggapinya, biar teredam ini Pak. Tapi kalau kita emosional, seakan-akan kita itu merasa marah sama Tuhan gitu. Tuhan, salah itu. Oke. Nah, gini Mas. Kalau dihitung itu, misalnya yang sapi lepasan ini dari modal beli bibit sampai dia siap jual, itu untungnya ada nggak 40%? Dari beli bibit Dari mulai beli bibit sampai dia dibesar sampai dia jadi sampai dia dijual, ada nggak keuntungan yang hampir 40%? Nah, kita ingin menghitung RC-nya nih. ya, mungkin ada loh. Ada ya, malah lebih kali itu. Saya dulu beli itu 5 juta. 5 juta. Jadi tahun kemarin saya jual itu dapat duit 190. Berarti 2015 saya. 2015, 2023 saya jual dapat duit itu 190. 190 juta. Dari modal satu. Jadi modal satu 5 Tahun juta 2015. saya beli 5 juta. 5 juta tahun 2015. Oke. Kemudian ketika tahun 2023 seluruh anaknya sebagainya bernilai 190. Ya, karena gini Pak, trik kita kan bukan sekedar kita harus ada cara untuk mengembangkan itu kan gitu. Ya. Ya beranak itu kalau betina kita tahan, Oke, ya pasti. kalau jantan kita Pas. lepas. Berarti nanti kalau jantan yang kita lepas itu laku lah. Kalau yang pasaran kemarin ya Pak ya, pasaran kemarin berarti saya jual 20 juta. Berarti nanti yang untuk induk-induk muda itu 10 juta itu dapat itu saya beli. Nah, 10 juta nanti untuk rumah, 10 juta aku belikan nanti yang betina. Ya kayak gitu terus Pak. Jadi sapi yang tadi bertambah, induk bertambah gitu terus. Oke ya. Lumayan tinggi RC-nya itu. Ya. Jadi kalau kita hitung biaya operasionalnya itu tadi Bapak ini bilang, jadi dari modal 5 juta tahun 2015 satu ekor sapi itu tuh sapinya beranak itu. Lalu ketika dihitung hitungan akhir 2023 itu dapat 150-an. Ya lumayan RC-nya itu. Bukan lumayan lagi. Sangat prospek RC. Rasio cost antara biaya apa dengan keuntungan akhirnya didapatkan. Ya kalau untuk sekedar kita ibaratnya kalau untuk modal apa sekitar 12 itu kalau untuk jangka waktu 1 bulan nggak paling lama dapat juga 12 juta. Sebenarnya saya dari yang saya dapat informasi gitu, rata-rata dia bisa membeli itu keuntungan per bulan itu 1,7 1,3 bulan rendah betul gitu. Jadi rata-rata itu 1,7 dia memberikan keuntungan per bulan untuk sapi yang siap dijual lagi pada saat malah. Jadi kan kalau orang melihat bisa nggak gini mas modelnya. Jadi orang itu seperti korban
sapi kurban, anggaplah kurban itu kira-kira 5 bulan ke depan. Ya. Nah kalau dia beli sekarang, 5 bulan ke depan baru dia jual. Nah artinya dia selama 5 bulan itu mengkreman sapi. Atau kalau sapi kurban kan nggak perlu dikreman sebenarnya, lepasin aja. Karena orang kan kadang-kadang ngikutnya cuma besar bukan berat. Tapi memang walaupun orang akan lihat, ini berat sekian-sekian berat. Investasi yang paling mengerikan adalah investasi nyawa. Seperti sapi ini kan investasi nyawa nih Pak. Mati kan. Nah, jadi resikonya itu tinggi. Untuk mulus ke depan itu agak tinggi resikonya itu Pak. Namanya nyawa kan, kita nggak tahu. Iya, iya. Tapi Lebaran haji kemarin itu mungkin di sini ini ada sekitar 50 ekor sapi itu adalah investasi dari Pekanbaru. Orang nitip ya. Ya, jadi kalau di Pekanbaru Pak, di sana itu ada budget. Ada budget. Biasanya ada budgetnya itu 13.500.000, ada yang 14 budgetnya dalam satu ekor. Iya. Jadi karena di sini itu nggak bisa mencukupi harga, budget yang sana kalau di sini nggak kena Pak. Karena harga di sini udah 18, paling min 17. Nah, budget di sana cuma 14, makanya semalam dari Panem tuh sarankan lebih baik Pak investasi dana ke sini. Kalau bapakmu sapi itu harganya berapa, taruh sini biar kami pelihara. Oh iya. Nanti pas hari H bapak ambil kayak gitu. Jadi nanti kena itu nanti dari budget bapak itu kena, dari keuntungan ada. Ya alhamdulillah semalam itu Pak, budget yang 14 itu dalam satu ekor itu 20 juta. Berarti 7 itu selama 6 bulan Pak ya, 6 bulan loh ini. Ya, berarti 1 juta ya. 6 bulan ini keuntungan orang ini 6 juta bagi dua. Gitu. Ya, jadi yang cari rumput itu 3 juta. Ya dia modal awal 4 juta. Kemudian dia dapat jadi 17 kan gitu kan. Enggak Pak. Kami gini Pak ya, orang itu kan invest tuh Pak. Invest dari satu budget 14. Ya 14. Jadi di titik di sini kalau orang yang nitip budget tadi itu mau mengikuti harga itu berarti 20 juta. Ya. Kalau dia nggak apa nanti kita gini caranya. Kita jual sapi ini di pedagang lain, lakulah 20 juta. Jadi orang ini nanti itu kembalikan modal dulu baru bagi dua. Oh, kembalikan modal itu baru. Untuk mencari yang pas sama budget tadi. Jadi orangnya untung. Jadi sebetulnya salah juga orang ini. Modal orang itu dikasihkan, dibisniskan di sini. Jadi dapat keuntungan itu. Iya, memang itu. Nah gitu. Berarti kan Tapi yang ke sana besar-besar sapi Pak. keduanya besar. Ya, jadi bisa gini. Istilahnya dana yang berapa tadi 14 tadi. Iya. Itu dari pihak panitia itu dia menyumbang lah 3 juta ke situ. Secara tidak langsung ya, menyumbang 3 juta. Karena budget yang 14 diberikan ke 17. Iya. Berarti nombor 3 juta. Tapi 3 juta dari tadi dari keuntungan sapi yang kita pelihara itu. Iya. Nah, kayak gitu. Ya kok main dari 14 dia dapat 3. Kan gitu kan. Kalau dia 6 bulan ya gitu kan. Iya, 6 bulan. Kalau dia sempat di duit timbang itu paling dapat 200-an, 300-an. Naik ke 14 juta itu karena aku gampang sekian. Tapi itu tadi, coba loh. Itu kalau iya Pak. Kalau dia nitip sapi, kalau sapinya mati gimana? Itu gini Pak. Ada Tanggung renteng resiko nggak? sebelum sapi itu kita apakan ada perundingan kita. Oke. Jadi kadang-kadang gini Pak. Sapi itu enggak dengan seketika mati itu enggak. Dia ada 2 hari 3 hari itu nampak kita ucap ini sakit. Dia kan bengong, kadang kan nggak mau minum, nggak mau makan. Itu langsung kita nego itu. Iya, iya. Supaya
it